Pemirsa, tampaknya Anies Baswedan, Sandiaga Uno sudah memiliki waktu untuk bisa berbincang live dengan TV One. Sudah ada rekan kami, Paramita Sumantri, ada di sana. Silakan. Dengan calon gubernur DKI Jakarta nomor 3 yang memang hasil sementaranya unggul dari beberapa sejumlah survei. Saya sudah bersama dengan Mas Anies dan Bang Sandi. Mas Anies sudah boleh berbagi waktu bersama TV One. Ini kita sudah siaran langsung, Mas Anies. Kami ucapkan selamat untuk sementara karena unggul dalam berbagai sejumlah survei. Namun pertanyaannya begini, Mas Anies, belum 100% suara yang masuk. Baru rata-rata hampir 40-50% suara yang masuk, tapi Mas Anies tim pemenangan sudah mengumumkan konferensi pers yang ini menyatakan bahwa unggul masuk ke dalam putaran kedua. Kenapa secepat ini mengumumkan hasil konferensi pers dan memang sudah ada laporan dari tim ses barangkali hasilnya seperti apa? Ya, saya rasa dari tadi nggak ada penyebutan angka sama sekali. Kita malah menyatakan bahwa kita bersyukur mendengar angkanya sejauh ini, tetapi kita akan menunggu sampai ada keputusan RKPU. Itu dinyatakan oleh Pak Soebul Iman dan dinyatakan juga oleh Pak Ketua Tim Sukses. Nah, Pak Prabowo malah nggak menyinggung soal angka. Jadi kita memang bersyukur melihat exit polls, tapi exit polls itu kan bukan, namanya juga exit polls, bukan hasil yang bisa dipegang, tetapi kita bersyukur melihat exit polls yang positif. Sesuai ekspektasi bahwa Anies dan Sandiaga Uno unggul sementara di sejumlah lembaga survei? Ya, kita mulai 2 minggu lalu kita melihat pertumbuhan dan ini sebenarnya sesuai dengan strategi yang kita adopsi. Kita menyadari bahwa kampanye di pilkada ini sangat panjang, karena itu kita bergeraknya bertahap. Di 3 bulan pertama calonnya yang berkeliling, organisasi dibangun. Sesudah bulan Desember, Januari mulai konsolidasi sampai dengan level kelurahan itu terbangun. Kemudian RW muncul sampai dengan RT. Jadi lalu yang berkampanye sudah tidak lagi saya dan Bang Sandi saja, tapi ada bergerak banyak. Jadi kami menyadari bahwa dengan durasi yang panjang, bila mesin organisasi itu dinyalakan dari awal full speed, maka di ujung malah bisa overheat. Ini yang tadi disebut oleh Ketua Tim Pemenangan, mohon maaf, ini yang disebut oleh Ketua Tim Pemenangan dari gigi 1 menuju ke gigi 3. Kemudian tadi Pak Prabowo walaupun sempat menyebut pasangan Anies dan Sandi ini pasangan pahe, paket hemat, begitu? Iya, karena kita nggak punya uang. Dan semua orang tahu kita mepet sekali, kesulitan, bahkan banyak yang iuran untuk menyelenggarakan kegiatan. Tapi justru itu membuat kami merasa bahwa ini adalah tentang warga Jakarta. Karena kerelawanan itulah yang membuat kita makin menyadari ini amanat yang tidak ringan. Berbeda kalau misalnya semua kegiatan kami mendanai, tidak. Justru saya datang ke kampung, saya datang ke lingkungan, bertemu dengan warga yang antusiasmenya itu memang genuine. Jadi inilah sebuah kampanye dengan nuansa gerakan. Jadi ketika tadi disebutkan bahwa ini sebuah gerakan memang benar. Kita merasakan betul. Kami yang berada dalam proses tahu persis kegiatan-kegiatan itu banyak yang dibangun oleh relawan-relawan karena ini di kampung-kampungan ini saya katakan ini kerja kolosal. Ini kerja ribuan orang yang tercatat sebagai relawan itu lebih dari 200.000. Jadi kita punya tanggung jawab moral untuk menjaga itu. Waktu di debat saya sempat menyebut harusnya menyebut 200, yang kesebut 20.000, tapi lebih dari 200.000. Mas Anies, terakhir ada yang mau disampaikan barangkali untuk pasangan nomor urut 1, pasangan nomor urut 2 kalau melihat dari hasil sementara survei yang sudah dirilis sejauh ini? Saat ini kita belum ada hasil apa-apa, tapi kita semua sadar bahwa pasangan nomor 1, pasangan nomor 2 ataupun nomor 3, kita semua sedang mau membangun Jakarta yang lebih baik. Apa yang sekarang kita jalani adalah proses demokrasi, tujuannya untuk Jakarta lebih baik. Tujuannya bukan sekedar untuk menang. Karena itu kami insya Allah apapun hasil nanti akan bekerja sama dengan semua, akan merangkul semua, dan kita akan ingin membuat Jakarta kembali menjadi kota yang
bersatu, kota yang saling menghormati, damai, dan insya Allah itu semua fondasinya adalah keadilan sosial. Mas Anies tentunya akan terus mengawal proses perhitungan real count di KPU DKI Jakarta tentunya. Mas Anies Baswedan, terima kasih waktunya bersama kami di TV One. Kami ucapkan selamat dulu untuk sementara untuk hasil surveinya yang sudah rilis. Terima kasih Mas Anies. Baik, itu tadi Indiarto perbincangan singkat kami dengan calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3. Jadi memang setelah konferensi pers di rumah pemenangan atau tepatnya di kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta Selatan ini, baik Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan beristirahat sejenak. Mereka akan rencananya akan berada di kediaman mereka masing-masing karena ada acara yang harus mereka ikuti pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Sejauh ini memang setelah konferensi pers memang tidak menyatakan angka yang mereka sampaikan. Mereka hanya memberikan tanggapan terhadap hasil survei yang memang sudah dirilis oleh sejumlah lembaga survei, hasil survei sementara sejauh ini. Indiarto. Paramita, terima kasih laporan dari posko pemenangan pasangan nomor urut 3. Sekarang kita menuju ke posko pemenangan nomor urut 1. Sudah ada Caca Anissa di posko Agus Yudhoyono dan Silviana. Silakan, Caca. Baik, terima kasih Indiarto. Di posko pemenangan atau Wisma Pemenangan Tugu Proklamasi Jakarta Pusat, tempat tim pemenangan pasangan nomor urut 1 AHY dan Silviana Murni, kalau bisa saya katakan hanya segelintir saja pihak-pihak yang hadir di sini, baik dari simpatisan, tim pemenangan, dari partai politik, bahkan juga memang banyak sekali rekan-rekan media menunggu, yakni Agus Harimurti Yudhoyono untuk datang ke Wisma Pemenangan ini. Kalau tadi sekitar pukul 2 siang, baru sang wakil yakni Silviana Murni saja yang sudah tampak hadir di Wisma Pemenangan ini. Kalau misalnya kita lihat hasil perolehan quick count yang terjadi di sejumlah lembaga survei, memang untuk pasangan nomor urut 1 lebih atau paling sedikit jumlah perolehan sementara suaranya dibandingkan sang petahana ataupun juga penantang lain, yakni pasangan calon nomor urut 3. Tetapi ketika kami mewawancarai ketua tim pemenangan dari pasangan nomor urut 1 ini, yakni Nahrawi Lami, mengatakan bahwa mereka tidak mempedulikan apapun hasil yang sudah dimiliki atau juga dikatakan oleh setiap lembaga survei. Mereka pasti akan menunggu hasil dari perolehan atau penghitungan keseluruhan yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, artinya 2 hari pasca pemilihan. Kalau misalnya kita katakan pemirsa, kehadiran atau juga pencalonan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017 memang menuai kontroversi ketika ia keluar dari institusi militer dengan pangkat terakhirnya Igno Mayor. Akan tetapi memang ketika survei yang dilakukan pada awal ketika ia mencalonkan diri menjadi DKI 1, memang Agus Harimurti Yudhoyono tampak unggul di beberapa survei yang ada. Meskipun ketika pada saat kampanye bukan berarti Agus Harimurti Yudhoyono tidak penuh dengan kontroversi. Ada sejumlah kontroversi ataupun juga kebijakan-kebijakan yang menuai cuitan dari para netizen, baik mengenai gagasan mengatasi banjir Jakarta, yakni ingin mewujudkan kota terapung untuk Jakarta, atau juga menolak gugatan debat yang dilakukan oleh salah satu televisi swasta, atau juga komentarnya mengenai tempat pembuangan sampah yang ada di Tanjung Priok. Akan tetapi survei belum selesai pemirsa, hanya sekitar 70% suara yang masuk dalam quick count yang terjadi di beberapa lembaga survei. Masih ada kans dari Agus Harimurti Yudhoyono untuk meraih suara, mengingat bahwa Agus Harimurti Yudhoyono diusung oleh 4 partai besar, Demokrat dengan basis nasionalisnya, atau juga 3 partai yang didukung oleh basis religius, yakni P3, PKB, dan juga PAN. Dan perlu kita ingat lagi, ikatan primordial ini juga begitu kuat untuk pasangan nomor urut 1. Mpok Silvi ini didukung oleh etnis Betawi, yang notabene Mpok Silvi merupakan orang Betawi, atau juga keluarga besar militer yang sangat erat dengan keluarga Agus Harimurti Yudhoyono. Sampai saat ini kami masih menunggu Agus Harimurti Yudhoyono untuk datang ke Wisma Pemenangan ini, karena sehabis melakukan pencoblosan di TPS 6 Cibubur, Jakarta Selatan, ia langsung bergerak ke rumah kediaman ayahanda, yakni di Mega Kuningan. Demikian Indiarto, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Caca Anissa dari posko pemenangan dari nomor urut 1. Kemudian kita ke nomor urut 2, sudah ada Feni Anastasia dengan laporan terkini dari situasi di sana. Silakan, Feni. Ya, baik, terima kasih Indiarto Priyadi. Kalau saya dapat kabarkan di rumah pemenangan posko calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, yaitu Ahok Jarot di rumah Lembang kali ini seperti lautan manusia. Ribuan orang kalau saya bisa katakan berada di tempat ini. Bahkan saya tadi ketika datang hampir bersamaan dengan Ahok yang baru saja tiba dari Kebagusan menuju ke rumah Lembang,
sekitar pukul 3:30 tadi. Tetapi kemudian ketika masuk saya luar biasa tidak bisa bergerak. Dan di dalam sudah banyak sekali orang, bahkan ada beberapa yang terpaksa harus keluar karena sudah tidak cukup lagi tempat itu untuk menampung para pendukung Ahok dan juga Jarot. Mereka di sini masih menanti, sepertinya tidak akan lama lagi akan ada konversi pers yang akan dilakukan di Rumah Lembang ini. Namun semuanya masih menanti di tempat ini sembari ada beberapa layar juga yang disaksikan oleh para pendukung Ahok Jarot di Rumah Lembang ini. Mereka menantikan sebentar lagi mungkin Ahok Jarot akan memberikan konversi pers dan juga sembari memantau terus bagaimana perolehan sementara dari hasil quick count hingga sore hari ini. Bahkan tadi ketika saya masuk ke sini nampaknya ada dari berbagai penjuru daerah untuk ingin memasuki tempat ini, namun beberapa di antaranya juga terpaksa harus keluar karena begitu sesaknya, Indiarto, dan mereka terus berdatangan. Bahkan untuk saya ketika tadi datang bersama dengan Ahok, namun sekarang belum bisa bertemu dengan Ahok Jarot yang memang Ahok dikabarkan, maksud kami Ahok memang sudah tiba di tempat ini, namun saya belum melihat keberadaan Jarot meskipun tadi saya hampir bersamaan ketika keluar dari kebagusan ini. Namun hingga saat ini kami kru media dan juga ribuan orang di sini masih menanti konversi pers yang nampaknya tidak akan lama lagi digelar. Nah, kalau Anda dapat melihat nampaknya sudah ada persiapan di panggung yang ada di belakang saya. Ya. Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua jari. Ya, kita mungkin akan saksikan terlebih dahulu. Salam dua jari. Bapak Ibu sekalian, pertama kami dari tim pemenangan. Kami dari tim pemenangan, Bapak Ibu sekalian mohon untuk kita dengarkan bersama karena kita mau mensikapi perkembangan terkini.